Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat, pemirsa, pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kita dalam pembahasan syarah Al-Qawaid Al-Mida'ah fi madhabi ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullah ta'ala. Satu kitab mengkaji prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Tentunya kita awali dengan syukur kita kepada Allah, pujian kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmat, segala kemudahan sampai hari ini. Allah masih berikan kita kesempatan untuk kita bisa terus belajar, bisa kita terus beramal yang dengannya kita berharap ridha Allah, keberkahan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita, demikian pula untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita dalam pembahasan berkaitan tentang takdir. Ya, melanjutkan kaidah pertemuan sebelumnya bahwa berhujjah dengan takdir akan maksiat yang dilakukan seseorang itu merupakan hujjah yang tidak benar, hujjah yang tidak bisa diterima. Ketika seseorang melakukan satu kemaksiatan, kemudian dia berkeyakinan dan menyandarkan itu merupakan ketentuan Allah, sehingga dengan penyandaran itu dia berkeyakinan apa yang dia lakukan itu boleh, apa yang dia lakukan itu halal, karena itu ketentuan Allah. Dia melakukan itu atas kehendak Allah. Maka hujjah tersebut hujjah yang tidak benar, hujjah yang tidak diterima oleh Allah. Dia tetap mendapatkan siksa dari perbuatan maksiat yang dia lakukan, sekalipun dia mengatakan itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan pertemuan sebelumnya, ada beberapa sudut pandang kenapa itu suatu yang tidak diperbolehkan. Maka perhatikan dan lihat lagi pertemuan sebelumnya ya, supaya lebih dalam ya ilmu kita dan lebih mengingat. Kita melanjutkan sudut pandang yang berikutnya. Kita ulang sedikit bahwa manusia itu diperintahkan untuk memperhatikan akan perintah-perintah yang dibebankan kepadanya. Untuk itu dia diperintahkan memperhatikan. Allah memerintahkan dia untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, memerintahkannya untuk puasa Ramadan, memerintahkannya untuk zakat, berhaji, berbakti kepada orang tua, dan seterusnya. Demikian pula kita diperintahkan untuk memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Allah larang kita memakan harta haram, larang kita berbuat zina, larang kita melakukan kesyirikan, melarang kita berdusta, dan lain sebagainya. Maka sibukkanlah diri kita untuk
hal tersebut, memperhatikan apa yang diperintahkan, kemudian kita laksanakan. Memperhatikan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah, kemudian kita tinggalkan. Bukan kita sibukkan diri kita untuk mendalam-dalami takdir Allah. Kita tidak diperintahkan untuk hal tersebut. Karena takdir Allah adalah perkara yang gaib. Yang disebutkan bahwa takdir itu artinya sirrullahi al-maktum. Rahasia Allah yang tersembunyi. Tidak ada yang mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala. Hari esok tidak ada yang mengetahui. Ya, tidak ada yang bisa meramalkan. Sehingga dia pun bisa berhujjah ya untuk melakukan sesuatu dan berdalil dengan takdir tersebut. Ya, itu suatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Dan itu tidak bermanfaat. Manusia ya berdalam-dalam untuk mengkaji takdir Allah. Tak bermanfaat baik di waktu sekarang dan di waktu yang akan datang. Yang bermanfaat itu tadi yang kita sebutkan. Mempelajari apa yang diperintahkan Allah, kemudian dilaksanakan. Mempelajari apa yang dilarang oleh Allah, kemudian ditinggalkan. Itu aja. Ya. Penulis mengatakan, li'annal huda was-shalah wal bir wat taqwa innama hiya fi mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk, kebaikan, ketakwaan itu tidak lain dan tidak bukan kecuali di dalam mutaba'atur Rasul, mengikuti mencontoh Nabi. La fi mujarratin nazar fima qaddarallahu lana. Bukan hanya sekedar ya memperhatikan takdir Allah kepada kita. Ya. Akan tapi pada mutaba'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mencontoh Nabi, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan yang dilarangnya. Maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak, kita akan mendapatkan ya ketakwaan dan seterusnya. Sudut pandang yang berikutnya bahwa berhujjah dengan takdir akan kemaksiatan adalah suatu yang salah, bahwa annal abda ma'murun bit taubati idza waqa'a minhu az-zalal. Bahwa setiap hamba itu diperintahkan untuk bertaubat ketika dia terjerumus ke dalam suatu kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua kaum muslimin, kaum mukminin, bertobat kepada Allah supaya kalian menjadi orang yang sukses. Bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang jujur. Kembali kepada Allah. Dan Allah mengetahui isi hati kita. Ya, mengetahui isi hati kita. Orang yang bertaubat dengan jujur, dengan ikhlas, benar-benar sungguh-sungguh dia ingin bertaubat, meninggalkan kemaksiatannya, Allah akan bantu. Sebaiknya orang-orang yang bertaubat tapi masih ada di dalam hatinya keinginan untuk melakukan kemaksiatan, maka hari-harinya akan seperti itu aja. Bertaubat, kemudian maksiat. Tidak pernah dia sungguh-sungguh meninggalkannya, karena memang tidak jujur dia bertaubat kepada Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjangkau hati-hati kita. Kalau kita ingin benar-benar meninggalkan maksiat, jujurlah kepada Allah. Minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wal ihtijaju bil qadari ala fi'lil maksiyah qatilul lil imbi'atsit taubati fil qalbi. Nah, berhujjah dengan takdir akan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, itu sama saja kita telah memutuskan pintu taubat. Ya. Karena manusia, untuk apa lagi dia bertobat? Karena dia sudah meyakini yang dia lakukan itu takdir Allah. Ya. Maka dia akan terus-menerus di atas kemaksiatan tersebut. Untuk apa lagi dia bertobat? Orang bertobat karena dia tahu yang dilakukan itu salah.
Yang dilakukan itu adalah menyelisih perintah Allah. Nah, orang yang membenarkan perbuatannya akan takdir Allah, dia tidak akan lagi bertobat. Ya, karena dia meyakini itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan untuk apa lagi dia bertobat, untuk apa lagi dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang telah menakdirkan, Allah yang telah menuliskan. Lihatlah, ketika salah dalam keyakinan, salah dia dalam perbuatannya. Salah dia meyakini itu. Salah di dalam implementasinya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika dia masih terus berhujjah dengan takdir, orang seperti ini tidak akan pernah bertobat kepada Allah. Sementara taubat itu sendiri perintah Allah. Taubat itu sangat dicintai oleh Allah. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat sayang, Allah sangat cinta orang-orang yang gemar bertaubat dan gemar mensucikan dirinya. Orang yang masih berhujjah dengan takdir akan kemaksiatannya, dia tidak akan mau bertobat. Dia tidak akan pernah bertobat. Justru dia akan terus-menerus bergelimang di atas kemaksiatannya dengan berdalil ini semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sesekali kita berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala akan maksiat yang kita lakukan. Kalaupun kita tercebur di dalam maksiat, sudah tinggalkan itu. Bertobat kepada Allah, jujur dalam taubat, perbaiki di hari esok, perbanyak berbuat kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguh perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Itu jauh lebih baik. Ya, kita menyadari dosa dan kita berubah ke arah yang lebih baik. Itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang terus-menerus dalam kemaksiatan dan berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak melakukan kebaikan. Sebagaimana perintah Nabi SAW, ya, di dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Insyaallah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Mida'ah fi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah. Tentunya senantiasa kita berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa mengajak kita untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan buruk. Amin ya rabbal alamin. Masih kita dalam satu kaidah bahwa manusia tidak boleh berdalil dengan takdir Allah untuk melegalkan perbuatannya, kemaksiatannya. Telah kita sebutkan beberapa pandangan, yang berikutnya kita sebutkan lagi. Annal ihtijaja bil qadari ala fi'lil maksiyati law kana hujjah maqbulah labadara biha iblis. Kalaulah berhujjah dengan takdir diperbolehkan untuk melakukan kemaksiatan dan itu merupakan hujjah yang diperbolehkan, maka iblis laknatullah dia akan melakukan hal tersebut. Sangat mudah bagi iblis untuk mengatakan, ya Rabb, engkau yang telah mentakdirkan ini untukku. Ya. Tapi karena iblis mengetahui itu suatu yang tidak bermanfaat. Ya, karena itu uzur yang tidak berterima. Ya, maka dia pun menyadari hal tersebut dan dia tidak mengungkapkannya.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta uzur misalnya kepada Allah, ya Allah, bukankah aku ya keluar dari surga ini karena takdirmu juga? Tidak pernah. Karena memang dia menyadari apa yang dia lakukan itu ya perbuatannya. Dan dia siap menerima konsekuensinya. Demikianlah kurang lebih bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala perkara yang ghaib, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita senantiasa terus berusaha untuk berbaik sangka atas apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari esok kita tidak mengetahui apa yang ditakdirkan untuk kita. Sehingga dengan positif prasangka baik yang ada di dalam benak kita, kita melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja sesuai dengan koridor syar'i. Apa yang halal kita ambil, apa yang diharamkan kita tinggalkan. Karena kita berbaik sangka Allah hanya berikan kita rezeki yang halal. Jangan sampai seseorang bekerja mengambil harta yang diharamkan, dia menyandarkan ini udah ditakdirkan oleh Allah. La haula wala quwata. Di mana baik sangka kepada Allah? Di mana sikap positif akan takdir Allah Subhanahu wa taala? Dia sudah menghukumi Allah ya mentakdirkan untuknya memakan harta yang haram. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang lainnya. Ketika kita dihadapkan akan suatu perbuatan, ya, ini belum kita lakukan nih perbuatan, tapi berpeluang kita melakukannya. Berbaik sangka kepada Allah. Allah menginginkanku kebaikan, maka aku tinggalkan perbuatan buruk ini. Walaupun aku bisa melakukan kemaksiatan ini, akan tapi kan kita tidak tahu nih apa yang di sisi Allah. Di situ kita berbaik sangka pada Allah. Allah menginginkan kebaikan untukku, maka aku tinggalkan kemaksiatan ini. Allah menginginkan aku bahagia, maka aku lakukan yang bagus. Aku lakukan yang ketaatan. Dan aku tinggalkan kemaksiatan ini. Walaupun aku sanggup. Demikian seorang hamba seharusnya. Di dalam setiap rutinitas kesehariannya. Karena manusia ini tentu dihadapkan ya, beragam macam hal. Ketika dia mencari rizki, ada saja pintu-pintu rizki yang halal, rizki yang haram, dan seterusnya. Harta yang halal, harta yang haram. Demikian pula ketika dia di dalam rumah, dia berpeluang melakukan perbuatan baik. Selain itu dia juga berpeluang melakukan perbuatan buruk. Tidak ada yang memaksa dia. Dan tidak ada yang mengabarkan dia apa yang ada di sisi Allah. Kecuali dia sudah dikabarkan, engkau akan melakukan perbuatan ini. Sehingga dia pun melakukan perbuatan itu berdasarkan pendengarannya tadi. Nah ini kan tidak ada yang mengabarkan. Maka di situ letak kita diuji oleh Allah. Itulah peluang ikhtiar kita di situ. Ya, itulah peluang usaha kita. Ketika dihadapkan dua hal yang berbeda, satu ketaatan, satu kemaksiatan. Sementara kita tidak tahu apa yang di sisi Allah ditakdirkan oleh Allah. Nah, di situ diuji kita dengan ilmu yang kita ketahui ya. Allah perintahkan kita kebaikan, Allah larang dari kemaksiatan. Nah, di situ kita diuji. Sanggup nggak kita laksanakan ilmu itu? Maksudnya kita pilih yang bagus dan kita tinggalkan yang buruk. Bukan justru mengambil yang buruk kemudian menyatakan itu kan takdir Allah. Tidak. Allah telah berikan kita petunjuk. Allah berikan kita garis koridor. Allah juga berikan kita hati. Yang dengan hati itu kita bisa memilih ini yang bagus, ini yang tidak bagus. Allah berikan kita akal sehat yang bisa melihat, yang bisa memahami mana yang bagus, mana yang baik. Sehingga tidak ada lagi nanti manusia bisa berhujjah.
dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kiranya kesimpulan ya berkaitan tentang larangan berdalil dengan takdir Allah Subhanahu wa taala akan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana dia masih terus-menerus bergelimangan di atas kemaksiatan tersebut. Kita katakan tadi, adapun ketika dia sudah meninggalkan kemaksiatan tersebut, dia telah bertobat kepada Allah dan dia tidak pernah melakukannya lagi, maka pada waktu itu dia boleh mengatakan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena dia mengatakan itu bukan dalam rangka untuk melegalkan kemaksiatan dia yang masih dia lakukan. Dia sudah meninggalkan. Dan banyak ya orang-orang yang bertobat. Mungkin dahulunya dia pemakai narkoba misalnya. Dulunya dia pemakan harta riba misalnya. Ya, dulunya dia tidak memakai hijab. Dulunya dia selalu meninggalkan sholat misalnya. Tapi itu semua sudah ditinggalkannya. Dia sudah jauh lebih baik. Pada waktu itu dia boleh mengatakan, itu masa itu aku dulu buruk, itulah takdir Allah untukku. Itu dia boleh mengatakan seperti itu. Yang terlarang, sekali lagi kita tekankan, yang terlarang ketika dia berdalil itu untuk sekarang, untuk maksiat yang masih dia lakukan, sebagai bentuk legalitas supaya dia bisa terus-menerus di atas kemaksiatan, karena memang syahwat manusia mengajak untuk terus melakukan kemaksiatan, berlezat-lezat, bernikmat-nikmat, dan seterusnya. Maka disitulah ujiannya. Disitulah kita diperintahkan untuk menundukkan hawa nafsu kita sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhujjah dengan takdir akan musibah itu boleh, dan maksiat yang sudah ditinggalkan itu juga boleh. Ya, adapun dengan musibah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Musibah apapun maka itu tak keluar dari izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Menunjukkan bahwa memang musibah itu datang dari Allah. Dan tentu kita boleh untuk menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ya. Kemudian kita masuk kepada kaidah yang berikutnya, dan ini cukup penting juga. Penulis mengatakan af'alul ibad khalqullahi wa kasbul ibad. Ya. Perbuatan-perbuatan manusia, amalan-amalan manusia, ada dua sudut pandangnya. Sudut pandang yang pertama, perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Sudut pandang yang kedua, bahwa perbuatan manusia itu adalah usaha manusia. Ya, jadi ada dua sudut pandang kita melihat perbuatan manusia dan juga perbuatan kita sendiri. Ya, contoh sederhananya sholat kita misalnya, puasa kita misalnya, baca Quran kita, itu perbuatan-perbuatan baik ya. Perbuatan-perbuatan buruk pun demikian. Gibahnya seseorang misalnya, kemudian kezaliman seseorang misalnya, zina seseorang misalnya, dan lain sebagainya. Ini kedua jenis perbuatan baik dan perbuatan buruk ini, dia bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, bahwa itu merupakan ciptaan Allah. Baik perbuatan yang baik ataupun yang buruk tadi, itu semua ciptaan Allah, harus kita yakini. Allah yang ciptakan itu. Sudut pandang yang kedua, perbuatan-perbuatan itu adalah usaha manusia. Itu merupakan perbuatan manusia.
Penulis mengatakan kasbul ibad, ya ini hasil usaha manusia. 1 menit. Ya. Akan tetapi itu tetap ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi kita tekankan, nanti akan kita dalami bahwa setiap perbuatan manusia itu dia bisa dipandang dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi itu juga merupakan hasil usaha manusia. Ya, perbuatan manusia itu sendiri, baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah bi madhabi ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid Sa'idan hafizahullahu taala. Masih kita berkaitan, pembahasan kita berkaitan tentang perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan manusia. Kaidahnya bahwa af'alul ibad khalqullahi ta'ala wa kasbul ibad. Perbuatan manusia, amalan manusia itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di satu waktu, di satu sisi dia juga merupakan perbuatan manusia. Ya. Jadi dua sudut pandang ini kita melihat perbuatan manusia, perbuatan kita sendiri. Apa yang kita lakukan dari perbuatan baik itu merupakan ciptaan Allah. Itu merupakan kehendak Allah. Harus kita yakini. Keyakinan ini ketika sudah kokoh, kita tidak menjadi orang yang sombong. Ya. Karena kita yakin perbuatan baik itu Allah yang ciptakan, bukan kita secara pribadi yang menciptakannya. Kita makhluk yang lemah, tidak punya kuasa kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertipu, orang-orang yang sombong, merasa bangga diri akan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Sebagian orang bisa berimpak dengan impak yang luar biasa, bisa membangun sekolah, membangun masjid, dan lain sebagainya. Itu adalah ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Ya. Allah lah pencipta segala sesuatu. Ya. Allah menyebutkan di dalam ayat ini kullu. Dalam bahasa Arab, kullu itu min aqwa siyagil umum. Ya, aqwa siyagil umum. Kullu itu menunjukkan ya, keumuman yang paling kuat. Artinya semua, segala sesuatu itu Allah yang menciptakan. Ya, karena banyak ya mengungkapkan kata-kata seluruh dalam bahasa Arab itu banyak. Dan yang paling kuat itu adalah kata-kata kullu. Sama seperti kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu sesat. Ya. Semuanya. Dan ini langsung Nabi yang mengatakannya. Semua bid'ah tentunya bid'ah di dalam syariat. Bukan bid'ah secara bahasa yang artinya hal-hal yang baru, tidak. Tapi bid'ah dalam syariat. Maka semuanya itu adalah suatu yang sesat. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Segala sesuatunya itu adalah ciptaan Allah. Di dalam ayat yang lain, hal min khaliqin ghairullah. Adakah pencipta selain Allah? Tentu jawabannya tidak ada.
Yang menciptakan hanya Allah, dan segala sesuatu yang menciptakan hanyalah Allah. Termasuk di dalam sesuatu itu adalah perbuatan kita. Ya, perbuatan kita itu tidak keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang ciptakan kalian. Dan apa yang kalian lakukan, Allah juga yang ciptakan. Ya. Jadi sekali lagi kita ulang bahwa perbuatan manusia itu bisa ditinjau dari dua sudut pandang, bahwa itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi itu juga perbuatan manusia. Kenapa ini kita ulang-ulang? Karena di sana ada golongan, ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari keyakinan seperti ini. Ya, ada orang-orang yang menyimpang daripada keyakinan yang telah kita sebutkan ini. Penulis mengatakan, Al-Qadariyah, fa innahum yaj'aluna nisbatal af'al ilal abadi nisbata khalqin wa ijad. Paham Qadariyah, mereka menjadikan perbuatan-perbuatan manusia, mereka nisbatan kepada manusia itu sendiri sebagai pencipta. Manusia itulah yang menciptakan perbuatannya. Manusia sendirilah yang mengadakan perbuatannya. Ya. Fal abdu indahum huwa alladhi yakhluqu fi'lahu wa hadha min a'zamil kadhibi wal iftira'i 'ala Allah taala. Jadi bagi mereka manusialah yang menciptakan perbuatan sendiri, lepas dari kuasa Allah. Ya. Manusia yang melakukan semuanya. Manusia yang berbuat kebaikan, sebaliknya manusia yang berbuat keburukan. Di luar kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini paham Qadariyah. Dan tentu ini merupakan satu kedustaan, satu bentuk pengada-adaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu adalah ciptaan Allah. Sedangkan orang-orang Qadariyah meyakini apa yang dilakukan manusia itu adalah ciptaan manusia. Manusia yang mengadakannya sendiri. Sementara orang-orang Jabariyah yaj'alunal af'al allati tunsabul fi'il ila Allah ta'ala yaj'alunaha nisbata jabarin. Ya. Sementara orang-orang Jabariyah, ya, mereka menyandarkan perbuatan itu kepada manusia, bahwa manusia itu terpaksa melakukan perbuatan. Ya, mereka seperti robot manusia itu bagi orang-orang Jabariyah. Ya. Anallah ta'ala jabarahum ala fi'li hadhil af'al. Bahwa manusia itu seperti robot yang mereka harus melakukan apa yang Allah kehendaki. Manusia itu tidak punya kudrah, tidak punya ikhtiar. Ini paham Jabariyah yang menyatakan bahwa manusia tidak punya pilihan. Manusia tidak bisa berikhtiar. Dan tentu ini menyelisih kaidah kita bahwa perbuatan manusia, satu sisi dia merupakan cipta Allah, satu sisi itu adalah usaha manusia itu sendiri, perbuatan manusia itu sendiri. Sedangkan orang-orang Jabariyah memiliki paham yang lain bahwa manusia terpaksa melakukan perbuatan. Manusia itu seperti robot. Dia tidak punya kehendak. Seperti robot, dia itu diarahkan untuk melakukan ini dan itu. Dia sendiri tidak punya kuasa. Tentu penulis mengatakan ini merupakan kedustaan yang besar. Ya. Ini merupakan kedustaan yang besar. Kedua firqah ini firqah yang sesat, baik Qadariyah ataupun Jabariyah. Mereka semua menyelenceng dari garis Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki kaidah sebagaimana telah kita sebutkan tadi,
semua perbuatan manusia itu sendiri, perbuatan manusia ini adalah ciptaan Allah di satu sisi. Di sisi yang lain, bahwa apa yang dilakukan manusia itu merupakan hasil usaha manusia itu sendiri, ikhtiar dia, dan keduanya ini tidaklah kontradiksi. Tidaklah kontradiksi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kaidah ini kita bisa memahami di sana ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Ya. Bagaimana kita bisa memahaminya? Bahwa apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah takdirkan, semuanya itu adalah baik. Semuanya itu adalah maslahat, semuanya mengandung hikmah. Apa yang Allah takdirkan, baik yang sudah lalu, yang sedang berjalan, atau yang akan datang. Semuanya itu adalah baik. Kapan itu bisa ditinjau bahwa itu takdir yang tidak baik? Ketika dia ditinjau dari sudut pandang manusia yang melakukannya. Maka dari sudut pandang manusia yang melakukan, yang berbuat, tampaklah di sana ada yang buruk, ada yang baik. Ketika manusia melakukan banyak kebaikan, ketaatan kepada Allah, ini merupakan takdir yang baik. Ketika manusia berbuat maksiat, berbuat durhaka, sehingga dia pun mendapatkan siksa, ini merupakan takdir yang buruk. Ketika ditinjau dari segi manusialah yang melakukan perbuatan itu. Akan tetapi tetap semuanya itu berada di bawah koridor takdir Allah yang secara garis besar semuanya baik. Semuanya mengandung maslahat. Semuanya mengandung hikmah. Tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala itu yang sia-sia. Tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang mengandung kezaliman, yang mengandung keburukan, yang mengandung mudarat. Itu tidak ada. Semuanya di atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di atas kebaikan. Itulah yang harus kita yakini, bahwa semua yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan pada dasarnya adalah baik. Apa yang kita rasakan hari ini, dari kesedihan, dari duka, dari musibah, yakinlah itu takdir Allah. Kalau sudah yakin kita itu takdir Allah, yakinlah pasti itu baik bagi kita. Walaupun kita merasakan itu suatu yang berat, yakinlah di sana ada maslahat. Yang boleh jadi hari ini kita tidak mengetahuinya. Di sana ada hikmahnya. Di sana ada kebaikan. Yang boleh jadi hari ini kita belum merasakannya. Tapi itu pasti semua takdir Allah mengandung kebaikan, mengandung hikmah, dan itu harus kita yakini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan berbekas di dalam hati-hati kita dan membawa pengaruh yang positif di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita bisa terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.